Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Jadi sebelumnya terima kasih adik-adik telah mendengarkan podcast ini. Saya senang sekali bisa berbagi ilmu dengan adik-adik sekalian. Keputusan untuk mendengarkan podcast ini menunjukkan komitmen kalian terhadap kesehatan diri sendiri ini sangat luar biasa. Semoga dengan podcast ini bisa mendatangkan manfaat dan menjadi langkah awal menuju kesehatan yang lebih baik bagi kita semua. Jadi pertama perkenalkan saya Intan Pandini, mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Hari ini saya akan menjadi host untuk berbagi informasi dan belajar bersama tentang sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Sebagai langkah awal yang penting dalam menjaga kesehatan payudara kita. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bidan yang khusus memegang program remaja, yaitu salah satu bidan dari Puskesmas Babakan. Halo Ibu. Ya, halo Mbak Intan. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di podcast ini. Semoga dengan ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Mungkin di sini Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Kak Intan. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Heti, saya bertugas di Puskesmas Babakan. Senang sekali saya bisa ikut terlibat Kak Intan dalam podcast kita tentang sadari untuk mencegah kanker payudara ini ya. Jadi saya selama di Puskesmas Babakan juga pernah memegang program remaja. Jadi topik ini memang sangat dekat dengan keseharian saya selama jadi pemegang program remaja. Baik adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan sadari, mengapa sadari itu sangat penting bagi kita, dan bagaimana cara melakukan sadari. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada adik-adik. Apakah adik-adik pernah merasa khawatir atau penasaran tentang kesehatan payudara adik-adik? Sekarang bayangkan, jika ada cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengontrol kesehatan payudara kita sendiri. Dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Dan apakah adik-adik mau melakukannya? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan bersama-sama lebih memahami tentang sadari. Baik, kita langsung saja ya ke materi sadarinya. Bu, kenapa sih sadari ini sangat penting bagi remaja putri? Ya, adik-adik mungkin pernah mendengar ya bahwa kanker payudara ini merupakan kanker penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia, hampir setiap tahunnya ada 2 juta kasus baru penyakit kanker payudara. Dan hampir setengah jutanya itu meninggal karena penyakit kanker payudara. Nah, dan di Indonesia sendiri tidak kalah penting nih, tidak kalah urgennya ya. Jadi hampir 70% kasus kanker payudara ini terdeteksi pada stadium lanjut. Nah, jadi kenapa terdeteksi pada stadium lanjut? Biasanya kadang para wanita itu tidak menyadari adanya gejala dari kanker payudara sendiri, sehingga menyebabkan pengobatan menjadi sulit dan biayanya akan menjadi lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi sekarang adik-adik tidak perlu khawatir. Sekarang ada cara bagaimana sih untuk mendeteksi sedini mungkin adanya kasus kanker payudara ini, sehingga bisa ditekan tidak menjadi stadium lanjut. Jadi ada istilahnya teknik sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Jadi sangat bisa membantu untuk mencegah dan mendeteksi secara dini kasus kanker payudara sehingga tidak berlanjut menjadi stadium yang lebih tinggi. Oke, baik. Jadi jelas sekali ya adik-adik. Jadi Bu, apa sih sadari ini Bu dan apa manfaatnya bagi kita Bu? Ya. Jadi sadari itu adalah kepanjangan dari pemeriksaan payudara sendiri. Jadi sadari itu adalah teknik sederhana untuk mendeteksi dan melakukan pemeriksaan secara teratur terhadap payudara kita untuk melihat ada tidaknya gejala kanker. Jadi sadari itu kita bisa melihat adanya perubahan bentuk, perubahan warna dari payudara, perubahan ukuran, dan ada tidaknya cairan, serta ada tidak benjolan yang mengarah ke arah kanker payudara. Ya. Jadi adik-adik bisa bayangkan sadari ini ibarat kita punya kunci ajaib, di mana dengan kunci ini kita bisa membuka pintu
dari tubuh kita sehingga kita bisa mengenali sedini mungkin adanya perubahan pada tubuh kita. Jadi selain itu dengan sadari bukan hanya kita bisa memeriksa tubuh kita sendiri, jadi kita juga bisa punya koneksi dengan tubuh kita sehingga bagaimana kita sayang terhadap tubuh kita, bagaimana kita bisa mengenali adanya perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Jadi menurut saya sadari ini merupakan langkah awal sekali, langkah yang sederhana yang bisa bermanfaat untuk kita untuk bisa mendeteksi dan menyayangi tubuh kita dari kanker payudara. Jadi sudah jelas sekali ya adik-adik, apa sih sadari itu dan manfaatnya sangat penting bagi kita. Nah Bu, kapan sih waktu yang tepat kita untuk melakukan sadari ini? Ya. Jadi adik-adik, waktu yang tepat untuk melakukan sadari, biasanya sadari kita lakukan di usia 20 tahun ke atas dan kita bisa lakukan pada hari ke-7 atau hari ke-10 menstruasi. Dan itu bisa dilakukan setiap bulan di waktu yang sama untuk ibu-ibu atau orang-orang yang sudah menopause. Tapi seiring berjalannya waktu, karena di era yang sekarang biasanya remaja-remaja sekarang pertumbuhannya banyak perubahan, jadi lebih pesat sehingga banyak adik-adik zaman sekarang mengalami menstruasi di bawah 12 tahun. Jadi bisa juga dilakukan di usia 13 sampai 20 tahun. Jadi semakin dini kita melakukan sadari, jadi semakin dini juga Ya, kita semakin. mengetahui adanya gejala awal dari kanker payudara. Baik Bu, bagaimana sih Bu langkah-langkah kita dalam melakukan sadari ini? Ya, jadi adik-adik saya sedikit berbagi ilmu bagaimana cara melakukan sadari. Sebenarnya gampang dan mudah sekali dilakukan. Jadi pertama-tama adik-adik itu harus berdiri di depan cermin sebisa mungkin ya. Jadi nanti adik-adik bisa melihat di depan cermin apakah ada perubahan dari payudara, dilihat bentuknya, apakah bentuknya simetris atau sejajar antara payudara yang kiri dan payudara yang kanan. Terus adik-adik bisa melihat apakah ada perubahan warna juga di payudara, apakah ada warna kemerahan. Selain itu bisa melihat kulit dari payudara, apakah ada kerutan di daerah payudaranya. Setelah itu bisa dilihat juga apakah ada cairan yang keluar dari payudara. Jika semua tidak ada, adik-adik bisa mengangkat kedua tangan. Nah, setelah mengangkat kedua tangan, adik-adik juga perhatikan di cermin ketika mengangkat kedua tangan, apakah payudara juga bentuknya masih sejajar atau tidak antara payudara yang kanan dan payudara yang kiri. Nah, setelah itu baru adik-adik bisa melakukan pemeriksaan. Jadi nanti adik-adik bisa melakukan sentuhan atau meraba sedikit payudaranya, dimulai dari area ketiak sampai ke area payudara. Jadi adik-adik jika ingin memeriksa payudara sebelah kanan, jadi tangan kanan yang diangkat dan tangan yang kiri untuk melakukan pemeriksaan. Jadi teknik melakukan pemeriksaan biasa kita menggunakan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Jadi adik-adik mulai melakukan perabaan dari arah ketiak menuju ke payudara sebelah luar ke area payudara sebelah dalam. Jadi adik-adik bisa melakukan pemeriksaan dengan cara memutar ya searah jarum jam sampai ke area puting susu. Jadi nanti setelah sampai area puting susu, adik-adik bisa melakukan penekanan sedikit di area puting susu, kemudian adik-adik pencet sedikit apakah ada tidak pengeluaran cairan dari puting susu. Jika tidak ada, adik-adik bisa bergantian melakukan pemeriksaan payudara sebelah kiri dengan teknik yang sama juga. Seperti itu. Jika tidak ada sesuatu, tidak ada masalah dari payudara, berarti payudaranya masih dalam batas normal, masih aman. Tetapi jika adik-adik mendapatkan sesuatu yang tidak wajar di payudaranya, apakah ada benjolan atau ada keluar cairan, jadi adik-adik jangan takut atau jangan sungkan untuk melakukan pemeriksaan ke petugas kesehatan. Seperti itu, Kak Intan. Jadi adik-adik sadari bukan hanya sebuah prosedur medis, tetapi juga sebuah langkah praktis yang dapat kita ambil untuk merawat diri sendiri dengan lebih baik. Dengan memahami langkah-langkahnya, kita dapat lebih mengenali tubuh kita dan mengambil tindakan dini jika ada perubahan yang perlu diperhatikan. Deteksi dini adalah kunci untuk mengatasi kanker payudara dengan lebih efektif. Terima kasih adik-adik, terima kasih Ibu Ya, telah mau sama-sama. berbagi ilmu.
Semoga dengan adanya podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share podcast ini ke sahabat-sahabat kalian, ke teman-teman kalian, atau ke kerabat dekat kalian. Mari kita jaga kesehatan kita dengan baik, karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai bagi kita semua. Mungkin Ibu ada pesan untuk adik-adik sekalian, Bu? Ya. Jadi adik-adik ada sedikit pesan dari saya. Jadi buat adik-adik jangan malu untuk bertanya atau berkonsultasi kepada petugas kesehatan jika menemukan sesuatu yang mencurigakan. Lakukan sadari secara rutin, kenali payudaramu dan lindungi masa depanmu. Baik Ibu, terima kasih Ibu sebelumnya. Baik adik-adik, mungkin sekian podcast kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.